Hai semuanya, hai, apa kabar? Oh iya, gimana hari ini? Gak kerasa ya, udah ganti bulan aja. Gak kerasa juga, hari demi hari, bulan demi bulan telah dilalui. Gimana cerita kamu di bulan sebelumnya? Apakah bahagia? Apakah banyak kebahagiaan di dalamnya? Atau sama saja seperti bulan sebelumnya? Apa yang kamu rasain? Sama seperti sebelumnya, yang dimana setiap bulannya, setiap harinya, kamu lalui dengan penuh rasa lelah. Kayak hari kamu tuh flat aja. Iya, datar aja gitu. Dibilang bahagia ya, gimana ya? Dibilang sedih juga ya gimana? Jadi kayak ngambang aja gitu. Gak jelas gimana. Capek juga ya? Capek gak ngadepin diri sendiri? Capek gak? Capek ya? Ngadepin diri sendiri yang semakin lama semakin gak jelas. Semakin gak ngerti maunya apa. Capek gak sih? Capek gak? Capek ya? Semakin dewasa, semakin banyak banget rasa capek. Dan sekarang, apa yang kamu rasain? Are you happy? Kalau hari ini kamu lagi gak happy, kenapa? Kenapa gak happy? Banyak hal-hal yang bisa membuat kamu happy, tapi gak semua hal bisa membuat kamu happy. Sepintar-pintarnya kamu aja dalam membuat hidup kamu menjadi happy. Sekarang, apa yang kamu rasain? Apa? Kenapa? Hei, kenapa? Ada apa? Lagi gak baik ya? Lagi sedih ya? Sedih kenapa sih? Aku bantu buat keluarin apa yang kamu rasain ya. Aku bantu kamu buat semangat lagi, senyum lagi, dan lega setelahnya. Ada apa sih? Kenapa? Tiba-tiba keinget dia ya? Keinget kamu dengannya yang dulu begitu dekat, sekarang jauh sekali. Iya, gak apa-apa kok kalau emang lagi keinget lagi. Kayak ngerasa, kok sejauh ini ya? Kenapa? Pikiran itu masih terlintas di pikiran kamu ya? Sampai kamu sendiri aja ketika kamu mengingatnya, sakit sekali rasanya. Bagaimana gak sakit? Kamu dengannya memilih berpisah padahal dulu saling sayang dan jaga, bahkan takut kehilangan. Iya memang memang asing sekali ya rasanya. Memang aneh banget sih rasanya. Yang biasanya berdua sekarang sendiri. Yang biasanya ada tempat untuk pulang dan cerita, sekarang udah gak ada lagi. Sakit banget ya ngingat semua tentang dia. Semua tentangnya masih tersimpan rapi di ingatanmu. Memangnya apa sih yang bikin kamu ingat lagi dengannya? Memangnya apa sih yang membuat kamu tuh kalau ingat dia sakit banget? Apa? Iya, tahu kok. Mana ada sih ingat orang yang dahulu pernah disayang, gak ngerasain sakit? Pasti sakit. Cuman mau bagaimana lagi? Pikiran itu, ingatan itu kan kamu gak bisa mengontrolnya. Kalaupun bisa, juga kamu mungkin milih buat ya udah lupa aja biar gak timbul rasa sakit lagi. Tapi ini apa? Gak bisa. Ia muncul dengan sendirinya. Secara tiba-tiba yang membuat semuanya yang semula telah lupa menjadi ingat kembali. Hei, aku bilangin ya, jangan menyalahkan diri kamu sendiri yang seolah-olah gak bisa lupa dengannya. Jangan seperti itu ya. Kalau emang lagi keinget, ya gak apa-apa. Ingatan itu kan ujian buat kamu. Buat kamu lebih berusaha lagi. Untuk apa? Untuk lupa. Dan Tuhan juga kan mau menguji kamu. Apakah kamu udah sepenuhnya yakin belum untuk move on darinya? Karena sejatinya, Tuhan juga ingin menguji kemampuan hati kamu sampai sejauh mana. Ya ibaratnya, ketika masih sama-sama, dia memberikan rasa sakit,
Itu Tuhan menguji hati kamu. Kamu sanggup gak? Kamu kuat gak? Dan setelah berpisah pun Tuhan menguji hati kamu lagi. Apakah kamu udah benar-benar ikhlas belum? Udah benar-benar rela belum? Karena kan kalau orang udah berniat, itu kan pasti berat banget ya. Kayak ada aja gitu hal-hal yang bikin semuanya jadi kayak kacau lagi. Ya contohnya itu, kamu kembali mengingatnya lagi. Kan hal-hal seperti itu ya walaupun terlihat kecil, kayak kayak sepele gitu. Tapi kan kalau soal ingatan itu kan gak bisa dicegah. Ya kita juga kan gak bisa mengontrolnya kan. Masa ya sih kamu buat udah gak usah inget lagi atau apa, dan tiba-tiba inget, ya gak bisa nyalain juga. Gak apa-apa kok. Emang sesuatu yang sedang kamu usahakan pasti ada sulitnya juga. Ntar juga lupa sendiri. Ntar juga kamu menemukan yang lebih baik darinya. Kalau kamu terus-menerus menganggap kalau dia yang paling terbaik di antara lainnya, sampai kapanpun kamu gak akan bisa open sama orang lain. Karena diri kamunya inilah yang sampai sekarang tuh sulit untuk keluar dari zona itu. Ya gimana ya? Namanya juga manusia, kalau udah nyaman di satu titik, dia akan sulit untuk keluar. Tapi tidak ada yang tidak mungkin, bukan? Sesulit apapun pasti akan ada waktunya ia bisa keluar dari zona itu. Mau berpikiran seperti itu boleh, cuman jangan terlalu dipikirin banget ya. Kalau emang waktunya udah selesai, ya udah selesai. Jangan terlalu bagaimana ya, apalagi sampai menganggap yang gak ada lagi yang seperti dia. Padahal kamu belum tahu takdir yang Tuhan berikan ke kamu itu seperti apa nanti. Kalau akhirnya pisah, berarti apa yang menurutmu baik belum tentu baik menurut Tuhan. Kadang kan kalau misal kita mempunyai pasangan tuh, kita tuh udah berekspektasi kalau wah dia yang terbaik nih. Pokoknya dia beda deh dari yang sebelumnya atau apapun. Tapi apa yang menurut kamu baik belum tentu baik menurut Tuhanmu. Kalau menurutnya seseorang itu nggak baik, pasti akan dijauhkan dan nanti akan digantikan lagi dengan yang lebih baik. Jadi coba buat ikhlas ya pelan-pelan, pasti bisa kok nanti diganti dengan yang lebih baik. Jangan khawatir ya. Kadang kan orang kalau udah ngerasa cocok, udah ngerasa kayak ya sayang banget gitu, kan susah kan namanya buat ganti ataupun nggak sama dia lagi. Nanti gimana jadinya kalau nggak sama dia lagi? Iya, tahu kok. Pasti setiap orang berpikiran seperti itu. Ya udah maunya dia aja, nggak mau yang lain. Tapi kalau emang menurut Tuhan itu dia nggak baik, dia kurang buat kamu, pasti akan dijauhkan. Berarti tandanya emang dia nggak baik. Karena kan yang bisa menentukan takdir kamu seperti apa bukan diri kamu, melainkan Tuhanmu, ya. Mungkin aku ingin memberikan pesan untuk kamu, seseorang yang pernah menemaniku, seseorang yang pernah ada. Hai orang baik. Canggung sekali ya rasanya sekarang. Iya, canggung banget rasanya buat menyapa kamu. Menceritakan kamu. Dan ya sekarang tuh rasanya emang udah beda banget ya. Aku gak tahu sih apa yang bikin aku bisa merasakan ini lagi dan lagi. Tapi yang pasti ya aku cuma mau kamu tahu aja sih, kalau aku tuh sebenarnya masih suka keinget kamu, masih suka keinget semua tentang kamu. Gak tahu kenapa kayak ngerasa kok tiba-tiba keinget ya. Apa yang bikin aku ingat seperti ini? Ya aku pun gak tahu jawabannya apa. Karena setiap kali ingatan itu hadir kembali rasanya kayak sakit banget ya rasanya. Ya sakit karena ya kita tuh udah gak seperti dulu lagi. Udah gak bisa lewati semuanya sama-sama lagi, bareng-bareng lagi. Sekarang keadaannya kita udah masing-masing, udah ngambil jalannya masing-masing.
Aku dengan pilihanku dan kamu dengan pilihan kamu. Iya, aku tahu kok. Kita udah masing-masing sekarang. Udah gak ada lagi kalimat kita. Malah yang ada hanyalah kamu dan aku, bukan lagi kita. Kita yang masing-masing, kamu dan aku, bukan kita yang sama-sama. Kalimat kita udah menjadi kenangan manis yang sampai kapanpun ya aku akan selalu ingat itu. Kalau akunya belum menemukan pengganti kamu. Dulu, kamu pernah bertanya-tanya. Kalau nanti kita gak sama-sama lagi, kamu sedih gak? Kamu sakit gak? Kamu akan kangen gak sama kebersamaan kita? Ya itulah pertanyaan-pertanyaan yang dulu selalu kamu tanyakan perihal jika nanti kita gak bareng lagi gimana? Dulu mungkin aku bisa menjawabnya dengan mudah ya, karena ya aku ngerasa kondisi kita masih sama-sama. Dulu kamu selalu yakinin aku perihal pertanyaan itu. Kamu selalu bilang, aku gak pergi kok. Setiap masalah apapun, ujian apapun, hadapi sama-sama ya. Dan aku pun mengiyakan, karena aku juga maunya seperti itu. And finally, sekarang malah kamu yang ninggalin aku. Kamu yang buat aku harus merasakan kesendirian dan kesepian. Dan aku pun harus merasakan melawan semuanya seorang diri tanpa adanya kamu yang menemaniku lagi. Ternyata sendiri itu gak enak ya. Sendiri itu sepi. Gak tahu kenapa, aku ngerasa semenjak kamu gak ada semuanya kerasa berbeda banget. Iya, beda banget rasanya. Kayak hampa, kosong, dan ya semuanya kembali ke keadaan semula. Yang dimana aku di sini sendiri lagi. Tanpa adanya tempat cerita lagi, teman berkeluh kesah, dan semua hal yang dimana aku gak bisa mengulangnya lagi. Karena kamunya udah gak ada. Dan kalaupun aku menemukan seseorang pengganti kamu, belum tentu juga aku bisa melakukan hal yang sama seperti dimana aku melakukan itu ke kamu. Kenapa sih kamu pergi secepat itu? Kenapa dan kenapa harus pergi? Kenapa gak sama aku aja? Dan dan kenapa kita harus berakhir secepat ini? Capek aku sendiri. Capek aku harus nahan semuanya sendiri. Yang biasanya apa-apa cerita ke kamu, sekarang udah gak lagi. Kamu tahu gak sih, kayak aku tuh ada di suatu ruangan kosong yang dimana ruangan itu benar-benar hampa dan sunyi. Iya, itu yang aku rasain. Sendiri, lagi dan lagi. Kesendirian dan kesepian yang selama ini menemaniku. Tanpa adanya kamu lagi yang biasanya selalu buat aku ketawa, senyum, semangat menjalani hari, dan kamu juga yang selama ini menjadi tempat dimana aku mengeluarkan segala keluh kesahku setiap harinya. Sekarang tuh ngerasa kayak sendiri banget ya. Karena ya aku tipe orang yang apapun tuh diceritain. Karena aku menemukan seseorang yang bisa membuat aku keluar dari zona introvert aku. Ini mana aku sulit untuk cerita apapun ke orang lain. Ketika aku takut mengenal cinta, namun setelah ketemu kamu buat semuanya kembali indah. Dan aku bahagia kenal kamu. Kamu tahu gak sih, seberapa bahagianya aku punya kamu? Bahagia banget. Tahu gak? Bahkan aku tuh suka nyeritain kamu ke teman-teman aku. Karena mereka tahu ya aku emang sebahagia ini. Lucu ya kamu? Udah dikenal oleh teman-temanku dan sekarang kamu tahu gak apa yang terjadi saat ini? Mereka menanyakan dirimu. Iya, dulu kan kita masih sama-sama dan sekarang kita udah di jalan masing-masing. Kadang sempat terlintas di pikiran, kenapa kita gak sejalan dan setujuan aja sih? Kenapa harus beda jalan? Kenapa harus pisah juga? Ya, kenapa ya? Kalimat yang selalu aja muncul dari ingatanku. Ya, pikiran itu selalu aja muncul dengan sendirinya. Kalau ingat kita yang dulu masih sama-sama, berbeda dengan sekarang yang udah memilih jalannya masing-masing. Ya, aku tahu gak selamanya seseorang itu akan selamanya menetap. Kalau memang ia udah seharusnya ditakdirkan untuk pergi, ya aku gak bisa apa-apa selain harus menerima kenyataannya bahwa kita emang udah selesai. Tapi kadang jujur, aku tuh masih berat banget buat hilangin kamu gitu aja dari ingatanku.
kuat banget sih kamu. Bisa bikin aku selalu ingat sama kamu. Padahal ya, kalau dipikir-pikir, ya gimana ya? Kita kan udah gak bareng. Ya buat apa juga aku tuh terus ingat sama kamu. Buat apa juga aku masih suka kangenin kamu. Kayak rasanya ya percuma. Iya percuma banget sih. Akunya yang masih menyimpan semua cerita tentang kamu dengan begitu rapi. Sedangkan kamu aja belum tentu masih tersimpan rapi aku di ingatan kamu. Aku gak apa-apa kok. Aku juga gak berharap kamu buat ingat aku lagi. Ya aku sadar diri kalau kita emang udah gak sama-sama lagi. Tapi ya aku juga gak bisa mengontrol ingatan aku sendiri. Kalau aku juga terkadang suka teringat. Kamu hebat banget sih. Bisa bikin aku sebahagia itu. Makasih ya, udah hadir dan membuat semuanya menjadi bahagia. Dan sekarang, gak kerasa, setelah sekian lama kita sama-sama, sekarang kita udah sejauh ini ya. Kayak cepet banget ya waktu. Padahal, ya baru kemarin sayang-sayangan, sekarang udah asing-asingan. Bahkan kita sekarang udah sejauh ini ya. Jauh banget, yang dulunya saling dekat. Sekarang jauh sekali rasanya. Untuk menyapa pun rasanya sungkan sekali. Ya karena kita udah sejauh ini sekarang. Kamu apa kabar ya? Semoga kamu baik ya. Aku juga gak minta kamu buat balik lagi kok. Kita emang udah seharusnya selesai. Dan ya aku seneng kenal kamu. Gak kerasa. Gak kerasa banget ya. Waktu berlalu begitu cepat. Rasanya ingin mengulang, tapi aku sadar kalau kisah kita emang gak bisa untuk diulang. Kisah kita hanya bisa untuk dikenang tanpa bisa untuk diulang. Tapi aku gak apa-apa kok. Aku sadar apa yang sudah jauh memang tidak mudah lagi untuk dekat. Sejauh ini ya kita sekarang udah beneran jadi sepasang asing yang gak pernah lagi saling tanya. Ya aku akui emang berat banget sih awalnya. Tapi sekarang udah gak apa-apa kok. Udah ngerasa ya udah. Kalau emang udah seharusnya jauh, ya aku gak apa-apa. Pelan-pelan aku coba buat nerima. Nerima kalau emang kita udah sejauh ini sekarang. Berat banget ya. Iya berat banget membiasakan diri tanpa kamu lagi. Berat banget kehilangan rumah yang selama ini menjadi tempat teduh terbaik. Sekarang rumah itu telah hilang. Gimana ya jadinya nanti kalau aku lihat kamu sama orang lain? Sakit ya sakit, tapi sekarang ya aku coba buat udah hilangin rasa sakit itu. Ya karena buat aku, buat apa aku sakit ngeliat kamu sama orang lain? Walaupun perasaan itu masih gak enak, tapi aku coba buat terima dan ikhlas kalau kita emang udah gak bisa sama-sama lagi. Aku cukup terima kasih sih sama Tuhan karena walaupun waktunya sebentar, itu udah jadi hal yang paling membahagiakan buat aku. Karena udah bisa dikasih kesempatan untuk bahagia denganmu. Dan sekarang, kamu tahu gak? Perasaan-perasaan itu udah hilang. Udah gak ada lagi aku yang mengharapkan kamu. Gak ada lagi aku yang masih berpikiran seperti itu, berharap kamu balik atau apapun itu. Saking jauhnya aku ngerasa kalau ini semua kayak berakhir cepat banget. Kok bisa ya sejauh ini? Ya, kenapa? Yang aku pikir bisa selamanya, tapi ternyata aku salah. Tapi aku gak apa-apa kok. Aku ikhlas menerima semuanya. Aku ikhlas bahwa pada akhirnya emang kita hanya sampai di sini aja. Semoga suatu saat kamu akan mengingatku sebagai seseorang yang melepaskanmu karena sebuah keharusan, bukan karena kemauanku. Melepaskan seseorang yang memang udah seharusnya dilepas, ya aku bisa apa? Selain harus bisa merelakan dan mengikhlaskan. Walaupun aku tahu ikhlas itu susah, rela itu susah, tapi kau selalu berusaha agar aku bisa merelakan kamu walaupun itu sulit. Iya, kan rela juga nggak mudah kan? Semua perlu waktu dan proses.
Gak harus secepat itu menghilangkan dia yang selama ini ada buat kamu. Semua juga butuh waktu. Makasih ya udah nemenin aku selama ini. Yang tadinya dekat dan hangat sekarang menjadi asing dan jauh. Aku gak pernah menyesal mengenalmu. Walaupun pada akhirnya kita harus berakhir dan menjadi dua orang asing yang sekarang sangat jauh. Makasih ya. Gak kerasa ternyata kita udah berakhir dan udah sejauh ini. Jauh banget ya. Gak kerasa juga. Ternyata yang begitu dekat sekarang udah begitu jauh sekali. Gak apa-apa kok. Tapi sekarang perasaan-perasaan itu udah gak ada. Udah perlahan-lahan hilang. Dan perlahan menerima semua yang telah terjadi. Aku ikhlas kok. Dan kamu baik-baik di sana. Bahagia di sana. Aku juga akan bahagia kok di sini. Dan setelah kita gak sama-sama, semoga ya Tuhan memberikan kita kebahagiaan dan pasangan yang terbaik. Hai kamu, bagaimana perasaan kamu hari ini? Masih gak enak banget ya? Masih susah banget ya buat lupa? Masih susah banget ya buat nerima? Gak apa-apa kok, jangan dipaksa ya. Kamu emang udah jauh saat ini dengannya. Gak apa-apa kalau masih sedih. Gak apa-apa kalau masih ngerasa susah buat membiasakan diri yang semula ada dirinya sekarang udah gak ada lagi. Gak apa-apa kok. Memang semua butuh proses dulu. Memang semua butuh waktu, gak secepat itu. Walaupun susah, lambat laun semua akan pulih. Jangan pernah ngerasa kalau diri kamu gak bisa bahagia setelah tidak dengannya. Ya, jangan berpikiran kalau udah setelah gak dengannya tuh kamu ngerasa hancur banget. Iya, awal-awal pasti hancur, tapi perlahan-lahan kamu coba buat terima dan bangkit ya. Kenapa? Hei, susah ya? Iya tahu kok, gak semudah diucapkan. Karena dilakuin itu susah. Mungkin aku bisa ya dengan mudahnya bilang seperti itu. Dikira gampang kali buat ngebiasain diri yang semula berdua jadi sendiri. Iya tahu kok, gak ada yang gampang, semua pasti susah. Tapi kamu juga harus ingat, kalau kamu perlu bahagia, kamu perlu merubah diri kamu. Gak selamanya kan kamu terus seperti ini. Gak selamanya kan kamu terus-menerus ada di posisi yang bikin kamu capek. Walaupun sekarang udah jauh, udah asing, kamu bisa kok nemuin seseorang yang baru yang jelas berbeda darinya. Hei, aku kasih tahu ya, orang baru dan orang lama semua sama kok. Ada orang bilang pemenangnya tetap orang lama. Tapi kalau emang orang baru bisa jauh lebih berbeda dari orang lama, untuk apa kamu menyamaratakan bahwa orang baru gak sebaik orang lama? Iya, kan perspektif orang tuh, cara pemikiran orang juga berbeda-beda ya. Ada yang lebih prefer ke orang lama. Ada juga yang berpendapat orang baru juga gak selamanya buruk. Atau banyak lainnya yang dimana setiap orang pasti punya pemikiran yang tersendiri. Dan kamu lebih prefer kayak yang mana? Cuma untuk saat ini, fase yang sedang kamu jalani, iya tahu kok berat dan masih susah banget. Tapi pelan-pelan kamu pasti bisa kok. Jangan pernah berhenti untuk mencoba. Ikhlasin semua yang udah lalu. Sekarang fasenya bukan lagi saling menjaga dan memperjuangkan, tapi sekarang fasenya tuh mengikhlaskan kalau sekarang kamu dengannya udah sejauh ini. Udah gak bisa sedekat dulu lagi. Udah jauh banget. Gak kerasa ya udah jauh banget kita. Kayaknya kemarin kamu masih di sini. Kayaknya waktu itu kita masih sedekat nadi. Gak nyangka aja kita yang udah satu frekuensi ternyata bisa jadi asing kayak gini. Sakit sih, cuma aku bisa apa? Gak bisa berbuat apa-apa kalau udah seperti ini. Cuma bisa nerima takdir aja kalau kita emang udah sejauh ini sekarang. Udah gak bisa sedekat dulu lagi. Secepat itu ya waktu berubah semuanya. Sakit ya sakit, kangen ya kangen. Tapi aku bisa apa? Aku gak bisa ngapa-ngapain sekarang. Kita kan udah di jalannya masing-masing. Mau bilang kangen juga, aku udah bukan siapa-siapa kamu lagi.
Terima kasih ya atas kehadirannya walaupun sebentar, tapi itu udah berarti banget. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih atas waktunya kemarin. Aku beruntung mengenalmu. Dan maaf ya, kalau kamu gak beruntung, karena harus ketemu orang seperti aku. Iya, dan mungkin hanya segini dulu podcast aku kali ini. Gak kerasa juga ya, udah jauh. Emang fasenya gitu sih, dekat, jadian. Terus, udahan, jauh, jadi asing. Ya, itulah fase dalam menjalin hubungan. Mungkin kamu yang mendengar ini juga pasti ingat yang lalu kayak, iya, udah sejauh ini kita sekarang. Gak kerasa banget. Iya, gak kerasa kan? Ya, dulu kan kalau diingat ya deket banget. Cerita atau apapun berdua. Sekarang sendiri, sepi, sunyi, jalani seorang diri. Ya itu fasenya. Ada fasenya kita bahagia, ada fasenya kita terluka. Ada fasenya kita berdua, dan ada fasenya juga kita akan kembali sendiri. Ya itulah namanya fase yang Tuhan berikan ke kamu. Tapi jangan pernah patah semangat ya. Kalau emang udah jauh gak apa-apa. Kalau masih sedih gak apa-apa. Nanti luka itu akan sembuh dengan sendirinya. Kamu harus percaya kalau Tuhan nanti akan memberikan kamu pasangan yang terbaik. Ya, gak perlu khawatir. Walaupun udah gak sama-sama, yang penting kamu udah memberikan yang terbaik untuknya. Jangan pernah bosan menjadi orang baik ya. Kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya dengan pembahasan yang berbeda, dengan tema yang berbeda, dan semoga aku bisa selalu membuat kalian nyaman di setiap konten aku. Semoga kalian gak bosan dan semoga kalian selalu suka ya. Makasih udah nungguin podcast aku. Dan kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. See you.